Catering donasi kali ini menunya selain bisa menginspirasi teman-teman untuk belajar bersosial, berbagi, juga menu hari ini boleh menjadi ide bisnis atau ide usaha buat teman-teman semuanya nih. Ide usaha kekinian ya, resbol yang lagi hits di mana-mana, semua orang jualan resbol. Jadi di sini ada nasi putih di dasar, ada dori, ada scramble egg, ada tumis buncis, dan di sini ada otak-otaknya 2 biji ya. Tuh, otak-otaknya ada. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Guys, puji Tuhan banget hari ini kita ada catering donasi lagi ya. Kepercayaan hari ini dari Bapak Dudi nih, langganan banget, tiap bulan minta dibikinin catering donasi ke panti-panti. Jadi hari ini kita ada catering donasi dari Bapak Dudi ke Panti Asuhan Yangmus. Hari ini kita bakal bikin rice bowl ya. Jadi catering donasi kali ini menunya selain bisa menginspirasi teman-teman untuk belajar bersosial, berbagi, juga menu hari ini boleh menjadi ide bisnis atau ide usaha buat teman-teman semuanya nih. Ini juga menjadi suatu ide usaha kekinian ya, resbol yang lagi hits di mana-mana, semua orang jualan resbol. Bahkan sampai ke warteg-warteg, restoran-restoran aja sekarang jualan rice bowl, padahal menunya menu warteg. Oke, teman-teman semuanya, hari ini rice bowl kita harganya Rp25.000 aja per bowlnya dengan isi ya nasi putih, terus nanti ada fried dorinya kita potong kecil-kecil jadi kayak fish bowl gitu. Terus nanti fried dorinya akan kita tepungin sebanyak 2 kali, kita goreng, nanti di atasnya akan kita balur dengan spicy mayo, terus kita garnish dengan biji wijen. Selanjutnya nanti ada scramble egg dan juga ada sote buncis bawang putih. Nah, di sini ada otak-otak, tapi otak-otak ini bukan untuk catering donasi. Jadi kebetulan hari ini gue juga ada catering kantor yang akan dikirim ke daerah Jakarta, yaitu Paku Buwono Residence. Jauh banget ya dari Bekasi ke Jakarta. Oke, teman-teman, jadi total hari ini yang bakal kita bikin 125 bowl atau 125 porsi dori rice bowl ya teman-teman. Oke, sekarang gue minta teman-teman semuanya untuk mempersiapkan catatan aja dan juga pulpennya jangan lupa ya, karena gue akan menyebutkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat 145 porsi dori rice bowl. Oke teman-teman, yang pertama nasi putih untuk 145 porsi ya, sekali lagi ya. Nah, di sini kita membutuhkan 18 liter beras yang dimana perbandingannya adalah 1:8. Untuk selanjutnya kita punya fried dori. Nah, di sini gua teman-teman punya dori sebanyak 13 kilo atau 13 pack yang sudah kita potong-potong. Mungkin asal bisa diangkat potongannya seperti apa, dikasih lihat. Nah, potongannya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita potong kotak-kotak, kurang lebih ukurannya 2 jari ya. Habis itu di sini ada bumbu marinasinya teman-teman. Bumbu marinasinya untuk 13 kilo dori ya. Mix seasoningnya 110 gram, kecap ikannya 100 gram, terus minyak wijennya 110 gram, dan bawang putihnya di sini ada 100 gram. Semua udah dicampur jadi satu dan langsung akan diaduk sama arsa. Nanti akan kita tepungin 2 kali ya, tepung ke air, ke tepung, diaduk-aduk, jangan sampai terlalu keriting, langsung diangkat aja. Selanjutnya kita bakal bikin spicy mayo teman-teman. Di sini gue membutuhkan 1 kilo mayones, 1 kilo saus sambal, ada garam sebanyak 10 gram, terus juga di sini gua ada lemon ya. Nah, untuk garam sendiri nanti disesuaikan aja sama kebutuhan, dan juga biasanya kita ngelihat dulu dari mayones yang teman-teman pakai ya, selera teman-teman. Teman-teman mayonesnya itu udah punya rasa asin apa belum? Karena cita rasa setiap mayones, setiap brand dia punya rasa yang beda-beda ya. Nanti ini akan kita bikin dan kita aduk, dan selanjutnya nanti kita bakal bikin scramble egg. Scramble egg-nya itu ala-ala western. Jadi di sini gua udah mempersiapkan 110 butir telur ya. Selanjutnya ada mix seasoning 100 gram, bawang putih ada 100 gram, bawang merah 100 gram yang udah kita giling teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada chicken powder, dan di sini ada susu UHT atau full cream sebanyak 500 ml ya. Oke, itu bahan-bahan untuk scramble egg-nya. Dan yang terakhir ada saute buncis bumbu bawang putih. Di sini gua cuma pakai buncis saja. Buncisnya kita pakai 7,5 kilo ya. 7,5 kilo buncis. Yang di meja sedikit aja karena mejanya nggak muat. Untuk selanjutnya ada bawang putih kupas yang akan kita tumis nanti. Dan yang terakhir di sini ada bawang bombay yang kita cincang ya. Ini kita cincang sebanyak 500 gram. Udah bahan-bahannya begitu aja teman-teman. Simple, mudah. Hari ini menunya nggak ribet. Harga per satu porsinya 25.000 aja.
Untuk yang catering apa namanya regulernya yang bukan donasi, nanti kita bakal kasih otak-otak karena harganya beda. Intinya sih gitu aja ya. Oke, sekarang gue juga mau lanjut buat bikin si spicy mayonya. Nah, teman-teman, di sini ada 2 mayones, 2 sambal karena pertama tadi yang prepare salad takaran ya. Langsung aja gue masukin. Oke, mayonesnya masuk. Saus sambal. Udah selesai ngaduknya. Nah, udah langsung aja tepungin. Oke, saus sambal udah masuk. Nah, ini mayones dengan apa namanya? Saus sambalnya udah masuk, teman-teman. Sekarang kita bakal masukin bawang putih ya, sedikit aja. Ya, kurang lebih ini 2 sendok makan. Garam. Oke, secukupnya aja. Dan yang terakhir kita punya jeruk lemon ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya, kita aduk-aduk. Udah masuk semua bahan-bahannya. Jadi simple banget, di sini cuma ada mayones, saus sambal, garam, dan juga bawang putih. Kita aduk-aduk yang bener ya, sampai benar-benar merata semua bumbu-bumbunya. Oke, teman-teman, spicy mayo kita udah jadi ya. Teman-teman bisa lihat, tuh teksturnya cakep ya. Ada mayones, saus sambal, bawang putih, dan juga aroma lemon. Tuh agak asam-asam seger gimana gitu ya. Oke. Nanti ini tinggal kita taruh di atas si dorinya aja setelah udah selesai digoreng. Ini juga akan direbus, teman-teman. Bahan-bahannya nanti ada bawang bombay dan juga bawang putih. Dan sekarang kita bakal ngaduk telurnya ya untuk bikin si scramble egg. Oke, sekarang kita lanjut ya buat bikin si scramble egg-nya. Telur 115 butir. Masukin susu full cream 500 gram. 500 ml, sorry. Selanjutnya kita masukin mix seasoning, atau yang nggak punya mix seasoning boleh pakai chicken powder aja 100 gram. Nah, bawang merah sama bawang putihnya nanti belakangan ya, karena kita mau tumis dulu baru nanti dimasukin ini ya. Oke, kita aduk-aduk. Oke, teman-teman, ini telur kita udah teraduk dengan rata ya, sudah cukup baik. Oke, dan ini udah siap untuk kita olah. Aduh, ada bumbunya lagi, gumpel. Oke, teman-teman, ini telurnya udah selesai kita aduk ya, udah tercampur dengan rata ya. Teman-teman bisa lihat warnanya dia berubah. Dan begini aja si scramble egg kita udah siap untuk kita masak. Nah, di depan gue bakal lanjut buat masak tumis buncis bawang putihnya dan juga si scramble egg-nya. Dan di sini Arsa bersama tim akan mengerjakan si fried dorinya atau dori gorengnya ya, teman-teman ya. Jadi mudah sekali, dari tepung ke air ke tepung lagi terus disaring, jadi seperti ini. Oke, sekarang ayo kita lanjut ke depan untuk menyelesaikan catering kita hari ini. Oke, teman-teman, kita udah siap buat masak si tumis buncis bawang putihnya. Sekarang gua udah ada di depan, teman-teman bisa lihat nih. Di sisi kiri gua ya, si Dayat lagi goreng dori. Dan di sisi kanan gua juga si Irwan lagi ngegoreng si dori ya. Oke, dorinya ini yang udah ready, udah siap untuk di plating ya. Jadi seperti ini aja, dan sekarang nggak usah pakai lama, yuk kita
lanjut buat bikin si tumis buncis bumbu bawang putih. Minyak udah masuk, kurang lebih ini ya 1 liter kurang lah ya. Langsung aja kita tumis. Bawang bombay yang sudah kita giling. Oke. Bawang putih. Ya, kita biarkan dia wangi terlebih dahulu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ya seperti yang teman-teman lihat, ini bawang-bawangan kita udah cukup mateng. Si bombaynya udah mulai transparan, bawang putihnya juga udah wangi banget ya. Jadi jangan terlalu mateng banget, jangan sampai terlalu coklat. Kita udah bisa masukin si buncis yang udah kita rebus ya, teman-teman. Nah, ini buncisnya kita rebus hanya 1 menit aja. Langsung masuk semuanya. Oke. Ya. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung aja kita masukin bumbu-bumbunya ya. Mix seasoning. Gula sedikit. Obat gantengnya masuk. Saus tiram. Oke. Dan di sini ada minyak wijen. Minyak wijennya masuk. Ini fungsinya biar buncis kita wangi ya. Oke, cukup. Dan yang terakhir adalah kecap ikan. Ya. Kita bumbuin secukupnya dulu aja, karena nanti kalau kurang bisa kita adjust lagi. Oke teman-teman, ini udah kita bumbuin ya. Terus teman-teman bisa lihat teksturnya dari sini. Jadi di setiap buncis kita itu terbalur dengan bumbu-bumbunya, yaitu ada bawang bombay dan bawang putihnya. Ini teksturnya cakep banget. Tinggal rasanya aja nih yang harus sesuai dengan teksturnya yang cantik. Oke, sudah kita aduk-aduk. Sekarang mari kita coba terlebih dahulu. Ya. Oke, mari kita coba. Bro, sayang bro. Ya. Enak sih, tapi ini agak keasinan. Kita tambahkan sedikit air. Air mana air? Masuk air karena keasinan. Langsung kita kentalin aja teman-teman. Boleh? Itu dong. Nah, oke teman-teman, ini udah kita balur dengan pengental atau maizena ya, dan teman-teman bisa lihat teksturnya. Jadi kuahnya udah tak ada lagi lah ya, sudah menyatu dengan setiap buncisnya tuh. Jadi dia udah mengental, dan seperti ini saja buncis kita sudah jadi. Ini sudah nikmat sekali teman-teman, dan buncis kita udah siap untuk kita hidangkan. Sekarang kita bakal lanjut buat masak si scramble egg-nya. Mantap. Oke teman-teman, nasi kita udah beres, dorinya masih digoreng. Ini terakhir, habis ini sudah beres. Buncis sudah kita masak, dan sekarang lanjut ke scramble egg-nya teman-teman. Sangat-sangat super duper mudah bikinnya ya. Langsung aja. Bawang merah, bawang putih. Oke, kita aduk-aduk ya, bawang merah, bawang putihnya. Tuh ya, kita heat dengan minyak panas.
Oke, ini minyaknya panas banget, jadi bawang-bawangannya langsung mencoklat ya. GPL, langsung kita masukin telurnya ya. Gak usah takut kebanyakan minyak, ini minyak kurang lebih kita pakai 1 liter lebih. Karena si telurnya sendiri memang kita butuh minyak banyak biar dia hasilnya kering ya, scramble-nya ya. Oke, ini ada telur yang udah kita marinasi dan kita campur dengan susu. Langsung aja, cus. Iya, mantap. Dan ini akan terus-terusan kita masak sampai dia menjadi scramble egg. Oke, dalam proses pemasakannya teman-teman harus ngerti ya. Jangan sampai ditinggal terlalu lama, harus terus-terus diaduk biar dia telurnya nggak gosong di dasar. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini kuali setebal ini dan isinya itu sampai segini. Ya, jadi ini bener-bener banyak banget. Kalau teman-teman nggak sering-sering aduk, nanti dia dasarnya bisa gosong, terus telur kita rasanya jadi amburadul. Oke, ini kita aduk terus ya teman-teman. Membutuhkan waktu yang cukup panjang, mungkin bisa 15 menitan nih buat ngaduk si telur ini. Dan kita akan terus mengaduknya sampai jadi. Oke teman-teman bisa lihat ini udah kita aduk-aduk kurang lebih selama 15 menit ya. Kayaknya nggak nyampe sih 10 menitan lah. Nah, tekstur dari scramble egg kita seperti ini. Benar-benar bagus banget dan ini benar-benar soft banget scramble egg kita teman-teman ya. Tuh. Jadi hasilnya memang warnanya cantik, bentuknya bagus, teksturnya juga oke. Nah, yang penting ini harus dimasak perlahan teman-teman ya. Oke, ini masih perlu proses yang panjang. Ya, kita masih butuh sekitar 10 menit lagi. Yang penting yang gua mau scramble egg kita ini teksturnya orang arit gitu ya. Jadi benar-benar halus, kecil-kecil biar enak. Oke, teman-teman, scramble egg kita udah jadi. Teman-teman bisa lihat kurang lebih pemasakannya butuh proses sekitar 20 menitan ya. Dan teman-teman bisa lihat teksturnya scramble egg kita pecah-pecah tuh. Ya, jadi ini mantap, enak nih. Teman-teman bisa lihat juga dari tekstur dan warnanya, dia kuning dan soft banget. Dan ini artinya telur kita tuh masih sangat-sangat lembut teman-teman ya. Sekarang mari kita coba dulu. Oke, ayo kita coba. Aroma bawang putih sama bawang merahnya benar-benar ngebantu rasanya. Jadi enak banget. Terus karena kita pakai susu, jadinya scramble egg kita ini benar-benar lembut sekali. Oke teman-teman, gini aja scramble egg kita udah jadi dan ini udah siap untuk kita hidangkan dan kita plating di dalam di dalam box kita atau bowl kita teman-teman. Mantap. Udah selesai masak-masak kita hari ini. Menunya hari ini super simple. Nah, untuk setupnya jadinya seperti ini untuk catering donasinya dari Bapak Dudi. Di sini ada nasi putih di dasar, terus di atasnya di sini ada ikan dori, tuh teman-teman bisa lihat ikan dori. Kita siram dengan spicy mayo, terus kita kasih biji wijen ya, jadi dorinya kayak onde-onde. Terus selanjutnya di sini ada tumis buncis bawang putih dan di sini ada scramble egg atau telur orang-arik alanya bule-bule lah. Nah, ini 120 porsi akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Nyamus dan selanjutnya ini yang regulernya nih, teman-teman. Iya. Aduh, telurnya belum lagi. Udah taruh telur. Iya. Nah, ini yang regulernya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada nasi putih di dasar, ada dori, ada scramble egg, ada tumis buncis, bumbu bawang putih, dan di sini ada otak-otaknya 2 biji ya. Tuh, otak-otaknya ada 2 biji, teman-teman. Udah begitu aja sih menu kita hari, simple banget, teman-teman. Sekarang gue mau nyelesain dulu semua menu kita hari ini. Udah beres, kita siap-siap langsung berangkat ke pantinya, teman-teman. Sampai ketemu di Panti Asuhan Nyamus nanti ya. Kurang, banyak nih, masih banyak.
sih? Oke, ini ya. Telur udah, Mang. Oke teman-teman, kita udah sampai di panti yang kita tuju, yaitu Panti Asuhan Yamus, dan sekarang kita masuk dulu buat manggil para pengurusnya, yuk. Assalamualaikum, Pak. Mau nurunin makanan? Belum pada kumpul adik-adiknya? Oh iya. Mobil sibuk banget nih kayak. Iya biasa deh. Soalnya kita habis dari Cipinang pagi, ada kerjaan juga. Udah, ini biar saya bantu bawa. Anak-anaknya nanti pas bukan jam 4 baru. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Iya. Oke, udah semua. Sini ya? Iya. Oke. Ya udah. Pak, makasih banyak ya udah diterima. Sampai ketemu lagi ya. Mari Pak ya. Ibu, mari. Oke teman-teman semuanya, kita udah nurunin makanannya ke Panti Asuhan Yamus. Jadi totalnya di sini ada 120 orang anak, yang dimana di sini ada anak pantinya, ada juga anak asuhnya ya yang tidak tinggal di panti. Intinya ini sekarang jam 4, makanannya untuk buka puasa nanti sekitar jam 6. Gue sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dudi yang udah menjadi langganan donatur untuk konten-konten kita ya. Tiap bulan Pak Dudi selalu memberikan donasi 1-2 kali, luar biasa. Semoga rezeki Pak Dudi ditambahkan berlipat kali ganda. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode kita selanjutnya. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.